Ramanda, ada Ramanda lagi prepare ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Eh, Anak-anak Bapak yang Bapak muliakan dan Bapak apa ya? Yang Bapak banggakan. Ini ada anak Bapak Jufri ya. Jufri sehat? Alhamdulillah sehat Pak, hadir Pak. Anak Bapak Jufri ini anak yang paling besar ya di sini kelas Bapak ya. Kemudian yang paling kecil ini kayaknya Melati ini yang paling kecil nih. Baik, sebelum kita masuk ke inti pertemuan kita hari ini, saya ingin kondisikan kelas sebentar. Saya ingin lihat kesiapan Ananda semua untuk belajar pada hari ini. Saya mohon maaf, ini minta waktu sekitar 100 menit, agak lama memang. Mohon kesediaan dan kerelaan hatinya untuk bisa mengikuti 100 menit bersama saya di Zoom ini. Adapun tema kita hari ini adalah kita akan membicarakan mengenai bahasa Ammiyah. Bahasa Ammiyah ya. Itu tema kita hari ini. Untuk itu kita akan belajar normal sebagaimana belajar di kelas. Ya, silakan Melati cari tempat yang paling nyaman yang kamu rasa Melati ya. Tapi jangan di pintu. Kalau bisa di jendela aja di jendela. Nah, kalau Juan nih dari di Husna nih lagi nongkrong di mana saya enggak tahu itu. Tapi mudah-mudahan dia dalam kondisi ready ya. Dan anak Bapak Rahmanda, Hanin dan oh ini Melati off lagi. Mudah-mudahan dapat segera open mic-nya. Baik. Ini kita anggap ini adalah pertemuan kedua setelah pertemuan pertama pada mata kuliah. Pertemuan pertama itu biasanya kontrak kuliah ya. Ini pertemuan kedua kita sudah masuk materi yang pertama. Saya akan share screen. Kelihatan? Apakah terlihat, Nak Jufri? Oh, terlihat Pak. Alhamdulillah. Baik, analisis video berikut ini. Ini sebelum pembelajaran saya akan memberikan 3 video, yang dimana videonya di dalam ini belum ada ya. Ini baru berupa tombol-tombol. Tetapi kita tidak akan menekan tombol ini. Kita akan langsung lihat saja videonya ya. Video. Kelihatan? Belum Ustaz. Ini tidak kelihatan ya? Videonya belum muncul Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Kita Belum Ustaz, mungkin itu yang di-share hanya PPT Ustaz. Jadi kayaknya langsung Windows semua. Ya, share screen-nya. Alhamdulillah, ini ada anak Bapak Azka ya. Alhamdulillah. Nah, Azka, tolong jangan meninggalkan ruangan nanti ya. Kita ada 100 menit belajar kita hari ini. Ini sudah berjalan 10 menit ya. Baik, siap. Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Tolong itu Adek Nurulnya juga boleh dimasukkan ke dalam Zoom melalui HP-nya ya, biar ramai kita di dalam ini. Adik Nurul ada kegiatan Ustaz sama adik Ryan. Oh gitu. Ya, oke. Tidak apa-apa.
Ini perhatikan ya video ini ya. Saya akan share screen. أنا تعبانة شوية ماما. Mama. سلامات حبيبتي، إيش فيكي؟ بطني تعورني ماما. بطني تعوركي؟ أيوة. Oke, kelihatan sekarang videonya? Terlihat videonya, Nak Melati? Terlihat Ustadz, cuma belum mulai Ustadz. Oh ya, sengaja belum saya mulai supaya terlihat dulu ini gambar apa itu? Gambar palang polisi ya. Iya. Nak Jufri udah ngelihat ini? Kita mau ready, silahkan dilihat ini ya. Oke, kita putar ya. Siap ya? Ini silakan diperhatikan baik-baik. Ini apa yang kita dapatkan dari video ini ya. Terdengar nggak? Afwan Ustadz, suaranya putus-putus Ustadz, nggak jelas suaranya Nah, Ustadz. ini nih kalau video bajakan begini ya. Kita ulang lagi ya. كيف حالك؟ الحمد لله طيبة، بس أنا تعبانة شوية ماما. سلامات حبيبتي، إيش فيكي؟ بطني تعورني ماما. بطني تعوركي؟ أيوة. Nah, gimana Juan? Udah dengar ya Juan? Masih kurang jelas, Pak. Masih kurang Suaranya. jelas ya? Ini kamu antara kurang jelas atau tidak dengar ini? Pak. Kedengaran, Pak. Oh, kedengaran. Fadila dengar? Ayo, Ustadz. Dengar Ustadz. Ayo. Dengar Ustadz, tapi Oh. masih macet-macet gitu Ustadz. Fadila nih suaranya yang enggak dengar malah. Dengar Ustadz, tapi masih macet-macet gitu Ustadz. Oh gitu. Kita ulangi sekali lagi ya. Ini harus dengar. Harus dengar. Presti ready to apa ya? Ya to dengar. Ready Ustadz. Ready Ustadz. الحمد لله طيبة، بس أنا تعبانة شوية ماما. سلامات حبيبتي، إيش فيكي؟ بطني تعورني ماما. بطني تعوركي؟ أيوة. Husna dengar? Dengar Ustadz. Jelas ya? Ini Nak Azka dengar ya? Alhamdulillah, wadih Ustadz. Wadih, alhamdulillah. Yang penting wadih. Saya ada beberapa video. Mau dengar video yang lain nggak? Mungkin yang tadi agak kurang anu ya. Yang tersesat dari maktabnya. Tapi saya yakin bukan orang Medan. Nah, ini coba kita lihat. Kemudian ini. Dia bingung kembali, nggak tahu Ada jalan. video lain yang Lihat askar serupa Saudi. ibu dan Dia anak. nggak bisa bahasa Arab. Askar طيب nggak bisa bahasa أسوي Indonesia. العصير Hanya بس menggabung. اختاري Maka dia تبغين teringat عصير ayat ini. برتقال أو تفاح. Pak, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Askarnya nggak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab aja nyambung. Paling cepat askarnya teruskan ayatnya. Ini kendalanya kalau kita ini ya. Kendalanya kalau عشان دكتورة تعطيك الدواء ini. لازم نروح المستشفى عشان دكتورة تعطيك Ini video الدواء kedua. لازم نروح المستشفى itu حالك الحمد Terlihat? لله طيبة، Terlihat? بس أنا تعبانة شوية ماما. Masih berputar-putar Ustadz. سلامات حبيبتي ايش Tunggu, فيكي بطني تعورني ماما. بطنك Ya تعوركي Ustadz, lagi Iya. belum dihidupkan laptop Ustadz. Ini pakai Jadi- HP Ustadz. Oh, berarti HP-nya kurang mahal itu. Oke, ini lihat ya. Ini video yang kedua. Ya salam. Maafis saut ya. Tunggu. Kita ulangi.
Itu perbaikan nilai itu nah. Ada yang di atas 48 nilai 1. Jadi kawan tuh bingung. Ada Situ dulu. ada yang di atas 48. Hah? Yo. Di atas 48. Yo. Dia kan di bawah, dia harus 30 paling tinggi. Enggak ada yang 48 saya nilai. Tuh. Tunggu sebentar ya, Nak. Ini Bapak sambil ngejuri MTQ nih. Tunggu sebentar. Kita break sekitar 2 menit ya. Tunggu sebentar. Ya, Pak. Oke. Halo, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. عصير برتقال او تفاح. طيب اسوي لك عصير بس اختاري تبغين عصير برتقال او تفاح. Itu terdengar nggak yang itu? Dengar Ustaz. Tinggal bertukar, Ustaz. Dengar Ustaz. Itu bertukol dia ngomongnya ya. Kita ulangi sekali lagi ya. Dia agak cepat ngomongnya, Bapak Ibu itu emang ya. Karena dia tinggal di Arab sana emang. طيب اسوي لك عصير بس اختاري تبغين عصير برتقال او تفاح. طيب اسوي لك عصير بس اختاري تبغين عصير برتقال او تفاح. Ini biar Nak Azka nih dengar, saya ulang berkali-kali Nak Azka ya. طيب اسوي لك عصير بس اختاري تبغين عصير برتقال او تفاح. Baik. Gimana? Apa yang pengalaman apa? Ini Nak Juan lah saya cari. Itu pengalaman apa yang Nak Juan dapatkan dari yang diomongkan dari Ibu tadi? Menurut saya, Pak, agak tadi pas dijelasnya agak kecepatan ya, Pak. Masih belum paham. Nggak apa-apa. Itu namanya apa, komentar jujur, nggak apa-apa. Agak cepet Pak, ya. Itu biasa tuh, nggak apa-apa. Anak Hanin El Salha ini anak aneh nih. Nak Azka gimana, Nak Azka? Video kedua, Ustaz. Jadi anaknya itu ingin dibuatkan jus dan ibunya memberikan pilihan antara jeruk atau apel gitu. Oh, gitu. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia dari bahasa Amiyah. Oh, tahu ya itu bahasa Amiyah ya. Berarti Nak Azka ini udah pernah belajar bahasa Amiyah ya? Iya, Ustaz. Pertemuan pekan kemarin saya masuk, Ustaz. Oh, masuk kelas saya juga ya? Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Ini Nak Azka ini. Saya Gimana? angkat tangan, Ustaz. Boleh saya ngomong, Ustaz? Iya, Nak Jufri. Monggo, Nak Jufri. Afwan, Ustaz. Ini pertemuan kedua ya, Ustaz. Iya, kemarin ini materi pertama. Tadi saya sudah jelaskan di awal ya. Ini kita materi pertama. Kebetulan saya minggu kemarin tidak bisa datang, Ustaz. Macet, Ustaz. Ban motor bocor pula, Ustaz. Oh, enggak apa-apa. Jadi saya kesimpulan dari video yang Ustaz tampilkan tadi, saya masih bingung, Ustaz. Oh, sebelumnya kan saya cuma belajar muhadasah, Ustaz. Jadi dari bahasanya kayak bahasa Arab, tapi saya nggak tahu itu bahasa apa, Ustaz. Ya, ini Tolong dijelaskan, Ustaz, itu bahasa apa sebenarnya, Ustaz? Nak Jufri ini nanti harus banyak-banyak belajar ya. Ustaz, saya mau belajar sama Nak Azka sama kawan saya Azka, Ustaz. Beliau itu bagus. Nanti Azka nanti tolong diberikan itu materi-materi yang sudah kita sampaikan minggu kemarin ya.
Karena kita sudah share atau sudah kita bicarakan kemarin materi apa saja yang akan kita pelajari. Baik, setelah melihat video tadi itu video pertama ya. Selanjutnya saya akan melihatkan ini ada beberapa kosakata. Coba adinda semua, coba dilihat. Ini apakah kira-kira kita pernah mendengarkan atau enggak ya? Setelah itu nanti baru kita jawab pertanyaan yang akan saya berikan ya. Ini ada seorang Arab Mesir yang akan menyampaikan beberapa kata. Yuk kita lihat sebentar ya. Let's go. How are you? عامل ايه? For female عاملة ايه؟ I am fine. أنا كويس. For female أنا كويسة. Where are you from? أنت منين؟ For female أنت منين؟ I don't want مش عاوز. For female مش عاوزة. Where do you live? ساكن فين؟ For female ساكنة فين؟ I am coming أنا جاي. For female أنا جاية. What do you want? عاوز ايه؟ For female عاوزة ايه؟ Where are you going? رايح فين؟ For female رايحة فين؟ I don't know مش عارف. For female مش عارفة. I can't مش قادر. For female مش قادرة. What are you doing? بتعمل ايه؟ For female بتعملي ايه؟ This is not right. ده مش صح. What's the time? الساعة كام؟ What's the day today? النهاردة ايه؟ How much is this? بكم ده؟ Do you have money? معاك فلوس؟ I can't hear you. مش سامعك. Let's go. يلا بينا. Turn on the light. ولع النور. Is food ready? الأكل جاهز؟ Not yet. لسه شوية. Turn off the light. اطفي النور. What will we do? هنعمل ايه؟ Are you okay? انت كويس؟ For female انت كويسة؟ When do you get up? بتصحى امتى؟ For female بتصحي امتى؟ I want a cup of tea. عاوز كوباية شاي. I am hungry. أنا جعان. For female أنا جعانة.
I am thirsty. أنا عطشان. For female أنا عطشانة. Wait استنى. For female استني. When will you come؟ هتيجي امتى؟ Road is crowded. الطريق زحمة. How is the weather؟ الجو عامل ايه؟ Weather is cold. الجو برد.
Tapi ada bahasa tidak baku misalnya, kemana Putri lagi itu? Itu bahasa tidak baku. Kira-kira bahasa Arab tetapi penggunaannya tidak baku. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini, karena kita waktunya 100 menit ya. Jadi ini mungkin sudah ada 23 menit. 80 menit lagi akan kita gunakan untuk menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, targetnya adalah mengerti pengertian lughah amiyah. Tadi yang disebut yang digunakan oleh Ibu Putri dan Bunga tadi itu adalah lughah amiyah atau bahasa Arab amiyah. Kemudian yang kedua, nanti kalau bisa dan harus bisa kita membedakan bahasa amiyah dengan bahasa fusha. Jadi dalam bahasa Arab itu ada dua ya. Yang pertama fusha. Fusha itu bahasa yang kita pelajari biasa itu di pesantren atau di PBA yang selama ini belajar sama Ustadz Rofi, kemudian Ustadz Salman itu biasanya itu menggunakan bahasa fusha. Apa bedanya bahasa fusha dan amiyah? Kemudian yang ketiga, apa sih karakteristik bahasa amiyah? Yang keempat, bagaimana perkembangan bahasa amiyah di dunia Arab? Apakah mereka menggunakan bahasa fusha atau amiyah? Orang Arab itu. Kemudian yang terakhir, kita akan kaji dan analisis apa sih gunanya kita belajar ini? Ini paling penting. Poin paling pentingnya nanti di sini ya. Baik. Kita baca bersama-sama definisi bahasa amiyah. Coba dibaca Husna. Definisi lughah amiyah. Bahasa percakapan. Lughah amiyah adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Arab dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di pasar, atau di tempat kerja. Bervariasi lokal. Lughah amiyah bervariasi di setiap wilayah Arab, dengan perbedaan dialek dan logat yang mencerminkan budaya dan tradisi setempat. Tidak standar. Lughah amiyah tidak memiliki aturan formal dan baku seperti lughah fusha, sehingga lebih fleksibel dan dinamis. Baik. Fadila, coba baca sekali lagi Fadila. Ustaz. Definisi lughah amiyah, bahasa percakapan. Lughah amiyah adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Arab dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di pasar, atau di tempat kerja. Bervariasi lokal. Lughah amiyah bervariasi di setiap wilayah Arab dengan perbedaan dialek dan logat yang mencerminkan budaya dan tradisi setempat. Tidak standar. Lughah amiyah tidak memiliki aturan formal dan baku seperti lughah fusha, sehingga lebih fleksibel dan dinamis. Baik. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Hadir, Ustaz. Belum ada. Nih saya jelaskan sedikit ya. Jadi, ini ada yang pernah ke Saudi Arabia nggak di sini? Belum, Ustaz. Belum. Ini Nazka ini pernah kayaknya nih. Nazka pernah ke Arab Saudi? Belum, Ustaz. Tapi kalau ke gedung yang namanya Saudi pernah. Ustaz. Oh, ke gedungnya pernah. Berarti belum ada yang pernah ya. Ini saya ceritakan. Coba Ananda semua, coba ditanyain sama kakek, nenek, ayah, atau bundanya yang pernah pergi haji. Nah, coba tanyakan ke mereka. Bagaimana orang Arab bercakap-cakap di Arab Saudi sana. Karena pengalamannya, ketika musim haji, itu kan orang Indonesia banyak banget ya. Bahkan orang Indonesia itu adalah jamaah yang paling banyak sedunia kalau musim haji. Dan sering terjadi
di musim haji itu orang Indonesia tuh sering tersesat. Tersesatnya tuh salah satunya adalah kendalanya karena bahasa. Yang pertama memang karena tidak bisa berbahasa Arab. Yang kedua karena memang tidak bisa, ada yang bisa berbahasa Arab tapi tidak bisa berkomunikasi sebagaimana orang Arab sana. Kenapa? Karena mereka menggunakan bahasa percakapan. Jadi berbeda. Kadang-kadang di Arab Saudi itu kalau kita naik taksi, nanti kita bilang, Assalamualaikum ya ammi, misalnya. Ya. Ana uridu an azhaba ila, mana misalnya? Ilal funduk. Nah, nanti orang Arab tuh aneh ke kita tuh kalau ngomongnya kayak gitu. Nanti dia bilang kayak gini jawabnya, Shadaqallahul azim. Ah gitu. Orang Arab tuh gitu. Orang Arab gitu dia tuh. Kalau kita pakai bahasa baku dia, bahasa fusha, dia ngeledein. Nah, ini ngomong apa? Ente ngomong apa? Ente ngomong Quran ini katanya. Padahal kita ngomong bahasa percakapan yang biasa kita pelajari muhadasa bersama Ustadz Salman misalnya. Itulah kira-kira bahasa kehidupan sehari-hari yang kadang kita tidak dapat memahaminya. Maka secara definisi bahasa amiyah itu adalah bahasa sehari-hari, kemudian dia berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi kalau di Palestina itu berbeda bahasa Arab amiyahnya dengan di Saudi. Kemudian bahasa amiyah itu dia tidak pakai nausorob, jadi suka-suka aja. Asal ngerti, bahkan disingkat-singkat. Misalnya fi aina. Fi aina itu apa artinya? Juan. Saya belum tahu, Pak. Fi apa artinya fi? Fadilah, fi apa artinya? Di Ustaz. Di. Aina? Di dalam. Di mana? Aska, aina apa artinya? Aina di mana, Ustaz? Mana, di mana. Kalau orang Arab nggak gitu ngomongnya. Dia ngomongnya fen katanya. Nanti kalau ini Rahmanda pergi ke Mesir misalnya S2 kan. Fen nanti Rahmanda. Bingung nanti kita tuh. Ini kita pelajari ya. Oke. Sekarang sampai sini paham ya? Paham, Ustaz. Insya Allah paham, Ustaz. Sebaliknya nih bahasa fusha. Coba nak nube nih. Nak nube aktif? Ini nak nube nih tolong nanti aktif ya nak ya. Presti, coba dibaca nih. Ini sebaliknya ya. Tadi bahasa amiyah, ini sekarang kita melihat bahasa fusha. Coba dibaca Presti. Saya minta Presti. Definisi lugah fusha. Bahasa formal. Lugah fusha adalah bahasa Arab standar yang digunakan dalam konteks formal seperti dalam pendidikan, media, dan komunikasi resmi. Baku dan terstruktur. Lugah fusha memiliki aturan tata bahasa, ejaan, dan kosakata yang baku dan terstruktur, sehingga dianggap sebagai bahasa yang lebih murni. Bahasa Al-Quran. Lugah fusha juga dikenal sebagai bahasa Al-Quran, sehingga memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam tradisi Islam. Gate 322.
Yang satu terlepas juga. Ya Allah. Aku masuk ke itu lagi lah, saya mau ke itu lagi. Ibu mau pulang aja, saya antar ya. Ya, di situ. Ibu pegang saya. Ini ngaling ke tangan saya. Nah gitu. Ibu pegang ke ibu ya. WC nomor 3 di depan Masjidil. Tolong video Pak, video ini tolong video. 7 penyebab jamaah umroh tersesat di Mekah dan Madinah. 1. Usia yang sudah tua sehingga daya ingat sudah berkurang. Sebaiknya, usia 70 tahun ke atas didampingi oleh anggota keluarga. 2. Problem bahasa atau komunikasi. Padahal sebenarnya, sebagian besar jamaah umroh di Tanah Suci adalah orang Indonesia, yang bisa Anda mintai tolong ketika Anda mengalami masalah. 3. Tidak mengetahui nama penginapan. Hal ini tidak sebagian jemaah yang tersesat dari maktabnya, tapi saya yakin bukan orang Medan. Kemudian dia bingung kembali, nggak tahu jalan. Lihat askar Saudi, dia nggak bisa bahasa Arab, askar nggak bisa bahasa Indonesia, nggak nyambung dua-duanya. Maka dia teringat ayat ini, Masya Allah, Pak, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Askarnya nggak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab aja nyambung. Paling cepat askarnya teruskan ayatnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada sebagian jemaah yang tersesat dari maktabnya, tapi saya yakin bukan orang Medan. Kemudian dia bingung kembali, nggak tahu jalan. Lihat askar Saudi, dia nggak bisa bahasa Arab, askar nggak bisa bahasa Indonesia, nggak nyambung dua-duanya. Maka dia teringat ayat ini, Masya Allah, Pak, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Askarnya nggak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab aja nyambung. Paling cepat askarnya teruskan ayatnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. عشان دكتورة تعطيك الدواء لازم نروح المستشفى عشان دكتورة تعطيك الدواء. لازم نروح المستشفى. itu حالك؟ الحمد لله طيبة، بس أنا تعبانة شوية ماما. سلامات حبيبتي، ايش فيكي؟ بطني تعورني ماما. بطنك تعوركي؟ ايوه. jadi هلا قبل هنا نروح أنا بشرب عصير تفاح برتقال وتفاح. terus kata حبيبتي حاضر. طيب حبيبتي حاضر. oke sayangku, siap, laksanakan, kayak gitu. Kayak hadir itu طيب أسوي لك عصير بس اختاري تبغين عصير برتقال أو تفاح. oke. Rekornya gimana? Ulang lagi ya kok. Enggak. Yang tadi kesimpan nggak ya kira-kira dia? Yang tadi itu tersimpan nggak rekamannya? Itu rekamannya. Hostnya Fadila tadi, lihat tadi, antum keluar langsung di Fadila. Jadi tolong jadikan Ustaz Salman host Fadila. Nah, di laptop atau kemana tadi? Tadi ada di laptop, tapi di mana ya nyimpannya? Aboy? Yang tadi tersimpan. Ngelihatnya di mana simpanan kita ini? Tadi antum pakai laptop kan? Ya. Kalau pakai laptop pas keluar tuh otomatis dia convert boy. Convert ke komputer videonya. Kalau ragu bagus ulang lagi. Ya Allah, ulang lagi, Boy. Berpura-puraan lagi berarti ini. Oh, ini ada nih. Nah, coba pastikanlah dulu. Kalau tersimpan digabung aja nanti. Coba nih convert dulu ya. Kalau bisa di-convert, lanjut aja materi tadi. Udah berapa menit tadi tambahin ini kan? Ah, ini bisa di-convert, bisa di-convert. Baik, kita lanjut lah ya. Yang materi kita tadi. Ini mohon maaf. Rahmanda dan lain-lain.
Kelihatan nggak screen saya? Kelihatan Ustadz. Baik. Alhamdulillah. Saya akan bacakan saja ini definisi lugha fusha. Tadi kita sudah membahas mengenai definisi bahasa amiyah atau lugha amiyah. Sebaliknya, kalau fusha itu adalah formal, kemudian dia menggunakan struktur bahasa. Struktur bahasa itu apa, Ramanda? Bahasa yang Terstruktur. ada ketentuannya gitu. Ya apa? Apa maksudnya itu? Sesuai dengan nahu sorof ya. Iya benar Ustadz. Kemudian yang ketiga, bahasa fusha itu bahasa Al-Quran. Jadi kalau ditanya bedanya nanti, maka sebaliknya. Nah, ini kita sudah masuk ke perbedaan lugha amiyah dan lugha fusha. Coba Ramanda dibaca, Ramanda. Perbedaan lugha amiyah dan lugha fusha. Yang pertama, tingkat formalitas. Lugha amiyah digunakan dalam situasi informal, sedangkan lugha fusha digunakan dalam situasi formal. Yang kedua, aturan kebahasaan. Lugha amiyah tidak memiliki aturan baku, sementara lugha fusha memiliki tata bahasa dan ejaan yang terstruktur. Yang ketiga, penyebaran. Lugha amiyah bervariasi di setiap wilayah, sedangkan lugha fusha digunakan secara universal di seluruh dunia Arab. Oke, ini dari awal tadi sudah kita bahas ya. Itu gambarnya, itu gambar kerajaan Arab Saudi dan yang di bawahnya itu gambar orang tua ya. Kira-kira kalau yang fusha itu digunakan di atas, kalau amiyah digunakan di bawah. Saya kira kita ini mengerti lah ya. Karena di Indonesia juga ada fusha dan amiyah itu, cuman istilahnya beda. Istilahnya bahasa baku dan bahasa tidak baku. Oke, Nak Jufri? Oh, Nak Jufri ke belakang. Ini kalau ada yang mau ke belakang, mohon nanti izin dulu ya. Coba dilihat bunga, Ramanda, dan lain-lain. Ini contoh penggunaan bahasa baku dan tidak baku di dunia Arab. Husna, yang pertama itu apa Husna? Kalau bahasa fushanya itu apa tuh Husna? Bacanya. Kenapa Ustaz? Itu yang tulisan paling atas itu kalau bacaannya apa yang biasa kita pelajari? Kaifahaluk gitu. Kaifahaluk ya biasanya. Kaifahaluk. Coba di open mic semuanya lah. Di open mic aja nggak apa-apa. Tetapi orang Arab Mesir itu mereka bukan kaifahaluk ya. Mereka bilangnya sebagaimana itu ada ejaan Latinnya. Bunga. Apa ejaan Latinnya tuh? Coba dibaca. Ya Ustaz. Apa baca? Latinnya? Iya. Kefhalak Ustaz. Iya, kefhalak. Kayak orang Medan ya. Kefhalak. Ah, ya. Kefhalak. Itu artinya apa kabar? Padahal seharusnya tadi apa Husna? Kaifahaluk ya. Kaifahaluk. Di bawahnya coba melatih. Putri. مش عارف Ustaz. Iya, mesh arif. Ini nggak pernah nih ada nih kata-kata ini kalau selama ini kita belajar bahasa Arab nggak ada. Tapi begitulah orang Mesir menggunakan kalimat ini untuk mengatakan tidak tahu mesh arif. Kalau fusanya apa? La ta'rif. La arif. La arif. Nah, atau ma'rif. Ma'raftu.
Ini kalau di Suriah beda nih. Ini tadi yang dibilang setiap wilayah itu beda ya. Jadi kalau kita belajar bahasa Amiyah, kita harus menentukan tujuan. Misalnya Melati ini nikah sama orang Suriah nanti kan, mana tahu kan ada tentara-tentara Suriah itu mau sama Melati kan. Terpaksalah Melati ini berbahasa Amiyah Suriah. Nih contohnya nih. Kalau mau nanya kabar beda lagi dia. Kalau di Mesir tadi kef halak. Kalau di Suriah syu akhbar. Syu akhbar. Syu akhbar. Gitu Usna. Syu akhbar. Kalau tidak bisa apa Usna? Tidak bisa itu di Suriah. Mishgadir. Sebenarnya nih la qadir sebenarnya. La qadir gitu. Masih bisa sebenarnya dicari. Kalau bahasa Amiyah itu sebenarnya masih bisa dicari. Tapi mereka mengatakan mishgadir. Ini Nak Jufri masih ada nggak ya? Nak Jufri. Oh, ini mungkin lagi siap-siap khutbah ya. Ajuan, coba ini yang Lebanon. Coba baca yang Lebanon tuh. Syubar. Syubar. Syu akhbar. Syu akhbar ya. Ya ini sinyalnya agak ini ya. Yang kedua yang Lebanon. Syu tamil. Ya. Syam ta'mil. Syam ta'mil. Apa artinya tuh? Juan? Apa yang sedang kamu lakukan? Syam ta'mil. Anak Jufri. Nah ini Nak Jufri ini mau ke Saudi besok kayaknya nih. Coba baca yang terakhir. Saudi Arabia. Mana Nak Jufri ini? Ya, kif halak ya. Kif halak. Ginilah kira-kira penggunaan bahasa Amiyah di dunia Arab ya. Beda wilayah, beda bahasanya. Tapi kadang-kadang ada yang sama beberapa ya. Contohnya Mesir dan ya Allah. Ini suara Jufri ini kurang jelas. Mohon maaf. Ya, kita lanjut dulu ya. Karakteristik bahasa Amiyah. Nah, ini tolong diingat-ingat ya. Yang pertama karakteristiknya adalah variasinya itu regional ya. Bahasa Amiyah sangat dipengaruhi oleh faktor geografis. Mesir dan Saudi Arabia. Oke, kita lanjut ya. Bahasa Amiyah sangat dipengaruhi oleh faktor geografis. Jadi sangat dipengaruhi oleh wilayah-wilayahnya. Sama dengan di kita, Padang dengan Riau itu beda. Atau Padang dengan Jambi beda. Setiap daerah atau negara memiliki dialek dan kosakata yang unik. Contohnya bahasa Amiyah Mesir akan berbeda dengan bahasa Amiyah Maroko atau Lebanon. Kemudian informalitas atau tidak formal. Itu digunakan dalam situasi santai. Kemudian struktur kalimatnya seringkali tidak lengkap. Harusnya kaifa haluk, dia bilang kef halak. Kef halak. Kemudian tata bahasanya juga tidak seketat tata bahasa baku. Sebagaimana yang kita gunakan di Indonesia. Bahasa di Indonesia ini termasuk bahasa Arab baku. Dan kita tuh termasuk beruntung ya. Bisa mempelajari bahasa Arab baku. Karena persis seperti bahasa Al-Quran. Maka semangat belajar ya Juan ya. Oh Juan. Siap Pak. Nah, semangat Juan. Hafal kosakata sebanyak-banyaknya ya. Bunga juga. Iya, Ustaz.
Ini karakteristik yang ketiga dari bahasa Amiyah atau bahasa pasaran atau bahasa tidak baku di Arab. Dia itu terus berkembang, dinamis. Berkembangnya itu tergantung waktu. Kemudian budaya-budaya dari luar itu juga bisa mempengaruhi bahasa Amiyah ini. Misalnya komputer itu dulu bahasa resminya apa? Komputer apa bahasa resminya, Husna? Hasub ya Ustaz. Hasub ya, hasub. Sekarang orang Arab bilangnya apa, Husna? Tahu nggak? Nggak tahu Ustaz. Ya sekarang mereka bilang komputer. Komputer katanya. Nah itu contohnya. Jadi ada bahasa baru itu dimasukkan ke dalam bahasa Amiyah atau bahasa sehari-hari mereka. Kemudian kata-kata baru, singkatan, dan slang. Slang itu bahasa gaul ya. Seringkali muncul dan menjadi bagian dari bahasa sehari-hari orang Arab. Begitu ya. Itu karakteristik yang ketiga. Kemudian yang keempat, ekspresif. Bahasa Amiyah itu memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan diri dengan lebih bebas dan penuh warna. Seringkali terdapat ungkapan idiomatis yang khas dan sulit diterjemahkan secara literal atau secara tertulis gitu ya. Kemudian karakteristik yang kelima, perubahan bahasa Amiyah itu cepat. Maka kalau tadi siapa tadi yang mau nikah sama orang Suriah tadi? Melati ya, itu contoh ya. Melati dia mau nikah dengan orang Suriah misalnya, maka dia harus mempelajari bahasa Amiyah Suriah itu yang saat ini gitu. Karena barangkali ada beberapa bahasa yang sudah tidak digunakan oleh orang Suriah beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang sudah mulai berubah. Kemudian pengaruh bahasa lain. Bahasa Amiyah sering dipengaruhi oleh bahasa asing. Contohnya tadi hasub itu ya menjadi komputer. Atau misalnya telepon itu kan sebenarnya hatif ya. Iya nggak Melati? Ramanda, telepon benar nggak bahasa Arabnya hatif? Iya Ustaz. Benar Ustaz. Jawal Ustaz. Jawal, hatif. Tapi sekarang udah nggak dipakai itu. Sekarang dipakainya kalau dalam bahasa sehari-hari telepon atau cellular phone katanya. Orang Arab gitu-gitu aja. Mana yang mudah, mana yang sering digunakan oleh dunia, dia ungkapkan itu dalam bahasa mereka. Dan itu nanti tergolong menjadi bahasa Amiyah. Oke, kita lanjut sampai sini. Ada pertanyaan Juan? Indaka soal atau asilah? Belum Ustaz. Masih Belum gampang ada. lah ya? Masih gampang dimengerti ya? Baik, kita lanjut. Sedikit lagi. Penggunaan lughah Amiyah. Komunikasi informal, kemudian hiburan dan seni. Kemudian bahasa Amiyah itu juga sebagai bahasa ibu. Paham ya bahasa ibu ya? Husna paham ya bahasa ibu ya? Paham. Apa istilah bahasa ibu tuh? Apa artinya Husna? Bahasa yang dari lahir gitu Ustaz. Ya, Dari kecil. itu harus kita harus ngerti itu Husna. Orang bahasa, Juan, Melati, Bunga dan lain-lain harus ngerti apa itu bahasa ibu. Bahasa ibu adalah bahasa yang kita ini pertama kali dapat. Ya, pertama kali dapat kita bahasa dari ibu. Apa yang ibu ucapkan? Bahasa daerah. Tergantung. Bisa bahasa daerah, tapi itu artinya adalah bahasa pertama yang kita dapatkan. Seringkali bahasa pertama itu adalah bahasa sehari-hari atau bahasa Amiyah atau bahasa tidak baku. Kemudian penggunaan lughah Amiyah itu adalah sebagai cerminan identitas budaya dan tradisi masyarakat Arab. Ini ingat-ingat ya penggunaannya. Baik, kita lanjut Bunga. Ya Ustadz. Ini perkembangan lughah Amiyah. Ini agak panjang. Kalau mau dengar
cerita ini enak nih ya. Lugu Hamiyah itu pada tahun 1880 itu pernah dijadikan alat oleh, kalau menurut saya ya, alat oleh orang-orang barat. Dulu kan orang barat kan itu sudah menjajah kemana-mana. Jadi orang barat itu ingin Amiyah ini atau bahasa tidak baku ini dijadikan bahasa yang dipakai oleh orang Arab secara keseluruhan. Bagaimana mereka caranya? Apakah mereka nyuruh-nyuruh aja? Misalnya Juan ini orang Arab. Juan, udahlah nggak usah pakai bahasa Fusha Juan, bahasa Amiyah aja. Titi Melati, udah nggak usah pakai bahasa baku Melati, hilangkan. Bukan begitu. Mereka bikin penelitian. Ya, kayak kita di kampus ini. Nanti penelitian itu mereka terbitkan di jurnal internasional. Bahwa mereka nyatakan di situ bahasa Fusha itu adalah bahasa yang kuno. Ngerti nggak? Bahasa Fusha bahasa yang kuno katanya begitu. Bahasa Amiyah itu adalah bahasa yang keren, bahasa yang perlu dikembangkan, bahasa modern. Maka kesimpulannya adalah tinggalkanlah bahasa Fusha itu. Pakailah bahasa Amiyah. Karena bahasa Amiyah itulah yang bisa membuat kalian berkembang. Itu sampai penelitiannya itu beberapa. Mereka adakan penelitian dan mereka terbitkan di jurnal-jurnal. Kemudian yang kedua mereka bikin buku dan mereka terbitkan. Kemudian mereka bikin penelitian dan mereka ceramahkan, seminarkan di mana-mana. Kira-kira menurut kalian, menurut anak-anak Bapak ini, jika mereka berhasil memprovokasi orang-orang Arab sana meninggalkan bahasa Fusha, kira-kira apa yang terjadi? Bahasa Arab Fushanya ini punah, Ustaz. Bahasa Arab Fushanya punah. Benar, Amanda? Jadinya orang Arab kan kalau bahasa Fusha itu bahasa Al-Quran, Ustadz. Jadi kalau misalnya dia hilang, mungkin orang Arab juga agak kurang ngerti sama bahasa Al-Quran. Right, you bagus. Ahsanti. Gitu Juan. Kalau berhasil itu barang, maka orang Arab yang menggunakan bahasa Arab sendiri, mereka tidak akan mengerti bahasa Al-Qur'an dan itu sangat berbahaya. Tapi apakah berhasil propaganda itu dilaksanakan oleh orang Barat? Tidak. Ya. Kenapa? Karena banyak ulama-ulama kita mengcounternya. Tahu counter Juan? Tahu, Pak. Counter HP tahu counter HP? Nah, mulai bingung Juan ya. Fokus Juan, fokus Juan. Mengcounter itu melawan, tetapi melawan secara akademik ya. Jadi ulama-ulama itu mengeluarkan juga penelitian-penelitian yang mengatakan bahwa bahasa Fusha itu wajib digunakan oleh orang Arab dan wajib dipelajari oleh orang-orang Islam di luar Arab sebagai bahasa agama mereka. Karena sholat kita pakai bahasa Arab kan? Nggak mungkin kita sholat pakai bahasa Amiyah. Tetapi dampak dari propaganda Barat itu tetap ada hingga saat ini. Sebagaimana yang dikatakan Ramanda tadi. Orang Arab baca Quran tapi dia tidak ngerti apa itu. Dia tetap harus menerjemahkan dengan bahasa dia, bahasa Amiyah. Banyak sekarang itu begitu. Jadi di Arab sana jangan disangka juga Arab itu, orang Arab nih saya sampaikan ya, itu pengalaman dari mahasiswa Indonesia di Madinah. Orang Arab itu ternyata takut belajar nahwu sorof. Nah, jadi kalau Bunga ini belajar ke Saudi Arabia, belajar nahwu sorof, itu paling juara satu dia nahwu sorof ini. Sementara orang Arab itu bahasa mereka malah mereka takut mempelajari bahasa. Bahkan ada yang terkenal itu misalnya kan di Madinah itu banyak kan mahasiswa Indonesia.
orang Indonesia itu digelar dengan sibaweh atau ahli nahu sorof. Nah, harusnya kan ahli nahu sorof itu kan muncul dari mereka kan? Ini enggak, dari Indonesia. Kira-kira begitu gambarannya. Ternyata di Arab sana juga mulai mereka merasa bahasa mereka itu membebani diri mereka sendiri. Jadi bahasa Amiyah ini sudah sedemikian berkembang, akhirnya mau tidak mau ini menjadi salah satu bahasa yang dipelajari secara akademik ya. Termasuklah apa yang kita lakukan hari ini. Ya Juan ya. Kenapa dia menjadi penting? Karena seluruh negara Arab dalam percakapan, dalam bisnis, dalam hiburan, media sosial, mereka semuanya menggunakan bahasa Amiyah. Maka mau nggak mau secara akademis kita juga mempelajari. Kemudian yang kedua, bahasa Amiyah juga sudah digunakan di media sosial dan internet. Dan yang ketiga, bahasa Amiyah ini juga sudah digunakan di dalam TV. Pernah nggak Juan menemukan kalau nengok TV Arab, padahal sudah keras sepertinya Juan itu belajar bahasa Arab di kelas, tapi ketika mendengarkan di TV, ini apa ya gitu? Pernah nggak Juan? Iya Pak, kadang pernah kedengaran agak bingung gitu. Agak bingung kan? Ya, Husna gimana? Pernah mendengarkan di TV berbahasa Arab? Di YouTube, Ustaz. Hah, ditutup? Di YouTube. Oh, di YouTube. Keren ditutup. Gimana? Paham nggak? Ada bingung-bingungnya nggak? Kurang paham, Ustaz. Ya, Karena kadang-kadang kira kurang paham. dialihkan. Karena kosakata yang kita pelajari itu kosakata lama. Sementara orang-orang Arab itu sekarang menggunakan bahasa Arab itu menggunakan kosakata baru atau Amiyah. Amiyah. Kira-kira begitu ya perkembangan bahasa Amiyah. Nanti kita akan kaji di akhirnya kira-kira nih Juan, Husna, Bunga, Fadila, Nak Rahmanda, kemudian Nak Aska dan Jufri. Di sini ternyata ada Nak Yusuf juga ya. Kira-kira kalau kita mahir berbahasa Amiyah ini kira-kira apa keuntungannya buat kita? Coba dipikir-pikir dari sekarang ya. Baik, selanjutnya. Ternyata kita sudah sampai ke slide pentingnya mempelajari bahasa Amiyah. Yang pertama, kalau Husna dan lain-lain itu bisa bahasa Amiyah, maka akan mudah memahami budaya Arab. Ya, dengan mempelajari bahasa Amiyah, maka kita dapat lebih memahami secara cara berpikir dan kelakuan orang Arab. Kemudian yang kedua, komunikasi kita dengan orang Arab itu bisa lebih lancar. Karena bahasa Amiyah memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan orang-orang secara lebih natural dan akrab. Itu pernah diceritakan oleh Ustadz Adi Hidayat. Nah, coba nanti cari-cari videonya ya. Ustadz Adi Hidayat itu pernah cerita gini. Saya, kata Ustadz Adi Hidayat, pernah menjadi petugas haji. Jadi dulu tuh ada ibu-ibu tersesat, kata. Kemudian dia ketemu dengan orang Arab. Dia tidak bisa bahasa Arab. Kira-kira dia bilanglah ketemu dia dengan polisi di Arab itu. Kemudian polisi itu dibilangnya begini. Ihdinas siratal mustaqim. Ini orang Indonesia ngomong gitu sama polisi itu. Apa katanya? Ihdinas siratal mustaqim. Karena dia teringat dengan ayat itu. Karena artinya kan tunjukkan saya jalan yang apa, Juan? Tunjukkan. Yang lurus, Pak. Tapi kebetulan polisi ini bingung juga. Ngomong apa nih Ibu, katanya. Dijawab sama polisi itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirnya tidak nyambung lah itu para. Ini contoh kalau bahasa kita terkendala di Saudi Arabia. Kemudian yang ketiga, pentingnya kita mempelajari bahasa Amiyah ini adalah menambah pemberhandaraan kata.
Karena seringkali bahasa Amiyah ini memiliki ekspresi yang lebih kaya ya, dan variatif dibandingkan bahasa baku, apalagi memang digunakan dalam bahasa sehari-hari. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini memang pertemuan pertama ini atau materi pertama ini adalah pemahaman konsep bahasa Amiyah. Mudah-mudahan nih kawan-kawan yang semester 4 kemarin sebenarnya sudah belajar, tapi nanti kalau ada belajar lagi mudah-mudahan nanti lebih memahami. Nanti kita tinggal karena dosen Lugah Amiyah ini ada dua ya. Yang pertama saya, kemudian Ustadz Sulhi. Ini udah ada yang pernah belajar sama Ustadz Sulhi nggak? Husna ada belajar sama Ustadz Sulhi ya? Sudah, Ustadz. Ya, nanti Ustadz Sulhi yang mengajarkan bagaimana praktek bahasa Amiyah. Karena Ustadz Sulhi itu beliau pernah lama tinggal di negara Arab ya. Nah, maka beliau itu nanti yang ahli dalam mempraktekkan bahasa Amiyah. Mudah-mudahan nanti dengan beliau kita ini bisa mempelajari kosakata apa saja, bentuk-bentuk percakapan apa saja yang bisa kita pelajari dan hafal dan pahami untuk digunakan jika kita ke Arab Saudi. Oke, kita uji pemahaman dulu. Kita akan tanya satu-satu ya. Apa pengertian bahasa Amiyah? Bunga. Ya Ustadz. Ma hiya al-lughah Amiyah? Ma hiya al-lughatul Amiyah? Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, bahasa Amiyah juga merupakan bahasa sehari-hari. Kalau di kita itu kayak bahasa daerah gitu, Ustadz. Sedang ini pengertian bahasa Amiyah aja, Ustadz. Iya. Udah, itu aja. Ya, singkatnya bahasa Amiyah itu bahasa sehari-hari Ustadz yang digunakan sama orang Arab gitu. Oke, siap. Juan, karakteristik bahasa Amiyah tadi sudah kita jelaskan ada 6. Beberapa? Menurut saya Pak Ustadz ya, yang mungkin kalau dari karakteristiknya mungkin yang pertama mungkin mudah cepat dipahami. Kedua dinamis. Ya, dinamis, benar. Yang ketiga, mungkin dari ya cuma itu aja yang saya ketahui Pak. Baik, yang lain ada beberapa lagi, ada yang bisa? Fadila, Husna? Jadi ada bervariasi ya, saya bervariasi, setiap daerah itu berbeda-beda, kemudian tidak ada struktur bahasanya, jadi boleh digunakan sebagai sesuka orang Arab. Ketika mereka ngerti, ya udah gitu, tidak usah pakai nahu shorof. Yang ketiga, apa bedanya dengan bahasa Fusha? Fadila, coba Fadila, beda Amiyah dengan Fusha. Kalau bahasa Fusha itu bahasa resmi, terstruktur nahwu sorofnya. Kalau bahasa Amiyah, yaitu tadi bahasa sehari-hari yang digunakan oleh orang Arab ataupun negara-negara lain. Dan itu setiap negara itu berbeda-beda bahasa Amiyahnya. Baik, terima kasih. Nazka. Oh iya. Aska, mana Aska ini? Aska ini jadi hadir Ustaz. Apa pentingnya belajar bahasa Amiyah? Ma ahammiyah ta'lim lughah Amiyah. أهمية تعلم اللغة العامية هي عند الحج وعند زيارة السعودي أو المصري أو البلدان الأخرى في العربي لأننا نتكلم مع العربي بعامية ليس فصحى لأن الفصحى مفاهيم كلامنا يا أستاذ.
Aywa, ahsanta ya Azka. Ini Azka ini udah cocok jadi guru bahasa Arab nih ya. Nanti kita minta dia jadi asisten saya dalam mengajar nanti ya. Setuju ya anak-anak ya? Setuju ya? Ya, nanti kita minta nanti ya. Kemudian sekian dan terima kasih. Ada terakhir ya, terakhir. Selain yang tadi, kira-kira bahasa Amiyah ini bisa nggak menjadi suatu peluang bagi kita dalam bekerja? Kira-kira bisa nggak Usna, Juan, Bunga? Bisa, Ustaz. Bisa, Ustaz. Gimana contohnya tuh? Dari saya dulu ya, Ustaz ya. Boleh. Mungkin pertama dari kita mungkin sudah tahu nih kalau bahasanya ini bahasa kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa berkomunikasi dan bisa memahami budaya kultural mereka dan mendapat informasi dari berita-berita dari sana karena kita sudah memahami dari komunikasinya itu. Oke. Bisa, bagus juga. Husna ada nggak kira-kira? Kira-kira kalau orang haji ini perlu nggak diajarin bahasa Amiyah? Bisa ya? Perlu, Ustaz. Perlu. Nah, ini kalian kita inilah yang mengajarkan jamaah haji itu nanti bahasa Amiyah. Itu jadi duit semua tuh. Misalnya dibuka kursus bahasa Arab sehari-hari. Husna apa namanya ya? Husna Bimbel Amiyah. Nanti jamaah haji itu datang ke Husna. Tolong ajarin saya Husna. Saya bayar kamu 100.000 per 4 kali pertemuan. Ada 100 orang. Nah, kan lumayan itu kan. Sekitar berapa itu? 10 juta. Lumayan juga. 10 juta sekali haji, 10 juta sekali haji. Husna duduk aja dia di dalam bimbelnya. Atau kerjasama Husna ini dengan travel umroh dan haji. Misalnya saya punya travel umroh sekarang kan, nah ini mahasiswa-mahasiswa ini bisa terlibat semuanya menjadi pengajar bahasa Amiyah kepada calon jamaah umroh atau haji. Nah, nanti terlibat semuanya. Ya, Bunga ya? Diklasifikasikan kosakata bahasa Amiyah di pasar misalnya. Dipelajari, nanti diajarkan ke orang Indonesia. Kan orang Indonesia kan lebih banyak pasar karena daripada di masjid kan. Itu berguna itu. Atau barangkali orang Indonesia nanti ada yang tersesat di pasar. Mereka bisa menggunakan bahasa Amiyah yang kita pelajari. Selain itu, kita juga kalau berteman dengan orang Arab dan kita mengerti, itu peluang-peluang bisnis juga bisa terbuka. Misalnya saya dulu ada mengenal orang Arab di masjid tempat saya tinggal. Datang dia ke masjid itu, ternyata masjid itu beliau yang bikin. Karena kendala bahasa kita Fusha, sementara mereka lebih nyaman berbahasa Amiyah. Akhirnya beberapa hal itu kita tidak bisa komunikasikan. Dulu orang itu bilang dengan bahasa mereka, ayo kirim alamat kamu katanya. Saya akan kirim buku sebanyak-banyaknya. Akhirnya saya tidak dapatkan. Ini contoh tuh. Kalau komunikasi bahasa Amiyah kita bagus, enak itu. Banyaklah peluang-peluang yang bisa kita dapatkan. Atau bisa juga nanti di UAS pelajaran terakhir kita itu ada tugas membuat video konten kreasi edukasi mengenai penggunaan bahasa Amiyah. Itu kita peruntukkan untuk jemaah haji Indonesia. Misalnya konten-konten YouTube kita itu dibaca atau ditonton oleh orang-orang Indonesia sebanyak-banyaknya. Itu kan menjadi lahan juga bagi kita ahli-ahli bahasa Arab dan terkhusus bahasa Amiyah. Bikin aja sederhana. Al-kalimah fi suq misalnya. Bikin. Bagaimana caranya orang Indonesia berbahasa Arab di pasar di Arab? Bikin satu. Yang nonton nanti 2 juta orang. Bikin lagi dan lain-lain. Itu kira-kira peluang-peluang lain yang dapat kita dapatkan jika kita bisa menguasai bahasa. Mudah-mudahan materi ini dapat berguna bagi kita ya. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Dan tugas terakhirnya nanti silahkan dikirimkan di LMS. Tapi ini secara secara formalitas saja saya akan menyampaikan ini. Kira-kira
tugasnya adalah menyampaikan analisa bisnis dari penggunaan bahasa Amiyah. Ditulis dalam satu halaman saja, di PDF-kan, kemudian dikirim di LMS Unja ya. Terima kasih atas perhatian Husna, Rahmanda, Juan, Bunga, kemudian Fadila, kemudian ada Azka dan Rayyan. Mudah-mudahan materi kita yang pertama ini bermanfaat. Kita besok akan mempelajari sejarah. Minggu depan kita akan mempelajari sejarah perkembangan dan pertumbuhan bahasa Amiyah. Silakan dicari-cari di buku atau di internet. Mudah-mudahan minggu depan kita mendapatkan pengetahuan baru. Demikian dari saya. Ada pertanyaan? Maaf ya Ustaz. Ya. Karena kita sudah lama sekali ini ya. Kita tutup Mohon saja. maaf Ustaz. Saya masih bingung tadi yang tugasnya tadi Pak Ustaz. Tadi kan disuruh menyampaikan analisis bahasa Amiyah ya. Benar Ustaz? Coba kamu analisa jika menguasai bahasa Amiyah, peluang bisnisnya apa? Tadi sudah saya jelaskan tadi banyak ya. Nanti silahkan ditulis. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Baik. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita akan lihat dulu video berikut ini untuk tugasnya nanti ya. شوف لك حل يا ابو سعود. خلاص ما فيني شد على شغل البيت، من المطبخ الى الحجره الى الصاله، خلاص جيب لي خدامه. يا ام سعود انت ايش قاعد تقولين؟ الحين اقل خدام ب 800 دينار، من وين لي انا؟ ثاني شيء انا ما عندي حق معاشه. انا مالي شغل، اللي تكلف يبها. قلت لك ابغي خدامه يعني ابغي خدامه، ولا ترى ما بشتغل في البيت. زين بتصرف، بايب له تخدم بس. زين خلاص. طبق خدمة. مصطفى تعرف مكتب خدم؟ أنا في خدمة واجد لكيس. شوف لك حل يا ابو سعود. خلاص ما فيني شد على شغل البيت، من المطبخ الى الحجره الى الصاله، خلاص جيب لي خدامه. يا ام سعود انت ايش قاعد تقولين؟ الحين اقل خدام ب 800 دينار، من وين لي انا؟ ثاني شيء انا ما عندي حق معاشه. انا مالي شغل، اللي تكلف يبها. قلت لك ابغي خدامه يعني ابغي خدامه، ولا ترى ما بشتغل في البيت. زين بتصرف، بايب له تخدم بس. زين خلاص. طبق خدمة. مصطفى تعرف مكتب خدم؟ أنا في خدمة واجد لكيس. شوف لك حل يا ابو سعود. خلاص ما فيني شد على شغل البيت، من المطبخ الى الحجره الى الصاله، خلاص جيب لي خدامه. يا ام سعود انت ايش قاعد تقولين؟ الحين اقل خدام ب 800 دينار، من وين لي انا؟ ثاني شيء انا ما عندي حق معاشه. انا مالي شغل، اللي تكلف يبها. قلت لك ابغي خدامه يعني ابغي خدامه، ولا ترى ما بشتغل في البيت. زين بتصرف، بايب له تخدم بس. زين خلاص. طبق خدمة. مصطفى تعرف مكتب خدم؟ أنا في خدمة واجد لكيس. شوف لك حل يا ابو سعود. خلاص ما فيني شد على شغل البيت، من المطبخ الى الحجره الى الصاله، خلاص جيب لي خدامه. يا ام سعود انت ايش قاعد تقولين؟ الحين اقل خدام ب 800 دينار، من وين لي انا؟ ثاني شيء انا ما عندي حق معاشه. انا مالي شغل، اللي تكلف يبها. قلت لك ابغي خدامه يعني ابغي خدامه، ولا ترى ما بشتغل في البيت. زين بتصرف، بايب له تخدم بس. زين خلاص. طبق خدمة. مصطفى تعرف مكتب خدم؟ أنا في خدمة واجد لكيس. شوف لك حل يا ابو سعود. خلاص ما فيني شد على شغل البيت،
من المطبخ إلى الحجرة إلى الصالة خلاص يجيب لي خدامة. يا ام سعود انت ايش قاعد تقولين؟ الحين اقل خدام ب 800 دينار، من وين لي انا؟ ثاني شيء انا ما عندي حق معاشه. أنا مالي شغل، اللي تكلف يبها. قلت لك أبغي خدامة يعني أبغي خدامة، ولا ترى ما بشتغل في البيت. زين بتصرف، بايب له تخدم بس. زين خلاص. مرتب خدمة؟ مصطفى تعرف مكتب خدم؟ أنا في خدمة واجد لكيس. يا صديق تعال أنا ibu Duhon sub hina lau ma fi hasil sub bagalatani. Teliti sahabat di manakah letak kata perintahnya. Ya Sodik ta'al ana ibu Duhon sub hina lau ma fi hasil sub bagalatani. Jadi sahabat, mengapa saya buat kalimat yang agak panjang biar sahabat di samping sahabat belajar kata perintahnya, sahabat juga belajar ataupun menghafal kosakata yang saya bacakan tadi. Ya Sodik, wahai kawan. Ta'al. Jadi kalimat kata perintahnya yaitu dalam kalimat tersebut ada dua sahabat. Yang pertama ialah ta'al, ke sini, kemari. Dan yang kedua ialah suf, kata suf, lihatlah. Ya Sodik, wahai kawan, ta'al, kesini, kemari. Ana ibu Duhon, saya mau rokok. Sufhina, lihatlah di toko ini. Lau ma fi hasil, jika tidak ada suf bagalatani, lihatlah toko yang lain ataupun lihatlah toko satunya. Jadi sahabat yang harus sahabat ketahui ada dua fi'il amar, ta'al, yakni kata ta'al. Dan yang kedua ialah suf, yakni lihatlah. Itu ya sahabat. Jadi sahabat harus belajar kata ta'al dan kata suf. Oke, kalimat yang kedua, teliti dengan baik yang ya Muhammad تعال ليش على الشغل يلا اجلس اشرب هذا المويه عشان تمي في عطشان بعدين سول ما في مشكل. Lumayan ya. Jadi di situ ada berapa kosakata ataupun kata perintah. Jadi di situ ada ta'al, kemudian ada ijlis, kemudian ada isyrab. Itu kata perintah ya sahabat. Jadi saya artikan per kata, ya Muhammad, wahai Muhammad, lis alatus sughul, mengapa kerja terus? Yallah, ijlis, ayo duduklah. Jadi kalimat pertama, kata perintah pertama ijlis, duduklah. Lihat baik-baik ya sahabat. Yallah ijlis, duduklah. Ishrab hadal muyah, minumlah. Kata yang kedua ialah ishrab, minumlah hadal muyah, air ini, asan antamafi atsyan, biar kamu tidak haus. Ba'din mafi muskil anta syughul, mafi muskil. Nanti tidak apa-apa. Setelah itu nanti gak apa-apa kamu kerja lagi. Intinya seperti itu sahabat. Mungkin dipahami. Jadi ada beberapa, jadi ada dua kata perintah yang sahabat ketahui. Yang pertama ialah ijlis, duduklah. Dan kata yang kedua ialah isyrab. Atau contoh lainnya sahabat, ya Muhammad, ta'al ijlis ana ibu masaj. Ya Muhammad, kesini, kemari, saya mau pijat. Atau contoh yang isyrab, Sadiq, isyrab hadal asir atau hadal qahwah, minumlah asir ini ataupun jus ini ataupun kopi ini. Itu contoh lainnya ya sahabat. Oke sahabat, kalimat yang ketiga, dengarkan baik-baik. Ya Sadiq, kannis hadal ard wa imsah kullu dhulab. Kannis hadal ard wa imsah kullu dhulab. Wahai kawan, kannis, sapu, hadal ard, lantai ini, kemudian wa imsah, basuhlah semua atau apa ya,
usaplah semua lemari. Jadi ada dua kalimat ataupun kata perintah di situ ya sahabat. Yang pertama ialah kanis, sapulah, dan kata yang kedua imsah atau massah. Biasanya menggunakan massah itu yang orang Saudi, yang berarti usaplah. Jadi seperti itu sahabat. Oke, kata selanjutnya, kalimat selanjutnya ialah ya sadiq sil hada asir waddi ghurfah. Sil hada asir waddi ghurfah. Ambillah ini asir ataupun jus, bawa ke kamar. Jadi kata perintahnya di situ sil dan asir. Sil itu adalah kata perintahnya. Oke sahabat, selanjutnya jarrib. Oh ya, kalimatnya ya sadiq enta ma'lum hada yalla jarrib asan ata ma'lum ta'mu. Ya sadiq enta ma'lum hada, wahai kawan, kamu tahu ini, yalla jarrib, ayo cobalah. Jadi kalimat ataupun kata perintahnya ialah jarrib, yang mempunyai arti cobalah, dicoba. Jarrib, yalla jarrib, yalla jarrib, ayo cobalah. Asan enta ma'lum ta'muhu, asan biar kamu tahu rasanya. Ya, itu tadi saya punya 2 video ya. Yang ini adalah tugas untuk dikerjakan di rumah. Mohon nanti Adinda semua mempelajarinya dengan baik, karena pembelajaran bahasa Amiyah pada MK kita ini kita memang nanti ujungnya terfokus kepada bahasa Amiyah Mesir dan Saudi. Kenapa kita fokus kepada 2 ini? Supaya memang pembelajaran kita bahasa Amiyah ini tidak terlalu melebar ya, tidak terlalu melebar. Dan alasan kedua, karena memang orang Indonesia ini sebagaimana yang kita tahu lebih banyak menuju di negara Arab itu di Mesir dan Saudi Arabia. Mesir itu sebagai tempat belajar ya. Banyak teman-teman kita itu yang belajar di Mesir. Orang Indonesia itu ada ribuan mungkin belajar di Mesir ya. Tamat pesantren ke Mesir, kemudian atau ada yang S2 di Mesir, dan ada juga yang menempuh pendidikan S3 di Mesir ya. Kalau S1 di Mesir itu contohnya teman-teman saya tuh setelah tamat pondok pesantren dulu di Jawa itu banyak yang mereka itu ke Mesir ya. Kemudian tujuan kedua orang Indonesia itu ya Saudi Arabia, karena memang tempat pergi ibadah ya. Kemudian itu juga merupakan tempat pendidikan juga. Di Saudi itu ada Madinah University misalnya ya. Untuk itu apa tugasnya? Dari 2 video itu, video pertama adalah video pembicaraan bahasa Amiyah Mesir. Saya minta nanti selain pertanyaan atau tugas analisis manfaat penggunaan bahasa Arab, saya juga minta sahabat semua mencatat kosakata-kosakata. Ini untuk pembendaharaan awal kita dalam mempelajari bahasa Amiyah, terutama bahasa Amiyah Mesir dan bahasa Amiyah Saudi.
Mudah-mudahan kita semua ini sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, kita ini bisa menjadi ahli-ahli bahasa, tapi yang paling utama adalah bahasa Amia, bahasa Fusha tentunya, karena kegunaannya sangat jelas untuk memahami Al-Quran dan agama Islam. Kemudian yang kedua, kita juga dapat secara komunikasi bisa menjadi ahli juga di bahasa Amia. Ini kalau untuk diplomasi, urusan bisnis, usaha ya. Kemudian kerjasama kebudayaan dengan negara Timur Tengah ini sangat berguna kalau kita ahli di bidang ini. Selain itu juga berguna untuk kita bisa menjadi pelatih bahasa bagi jamaah Indonesia yang menuju ke Mesir sebagai studi, atau bisa juga menjadi pelatih bahasa Amia bagi masyarakat Indonesia yang pergi umroh, ibadah umroh ke Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan kita semangat ini ya dalam mempelajari bahasa Amia ini. Selanjutnya nanti ini tentunya silahkan dikirimkan ke LMS ya. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini bermanfaat. Jangan lupa tugasnya nanti dikumpulkan ya. Baik, berikut ini saya kirimkan link YouTube dari video tadi ya. Selain tadi kita melihat sebagai merosa, ini link YouTube yang tugas tadi, supaya nanti kalau sahabat lupa ya, ini bisa nanti Anda semuanya melihat dari link YouTube ini ya. Silakan dicatat semuanya. Saya beri waktu 2 menit untuk mencatat link ini. Silakan. Ya,
Ini memang luar biasa nih, Husna dengan mode separohnya, dan dia dari tadi mode separoh begitu, dan dia tahan tuh luar biasa ya. Fadila juga separuh ke bawah, kalau Husna tuh separuh ke samping. Kalau Bunga nih full, Rahma full, bagus ya. Juan mantap. Mudah-mudahan walaupun ini hanya simulasi ya, tapi ada manfaat bagi kita. Terima kasih semuanya atas supportnya. Mudah-mudahan kalian menjadi orang soleh dan soleha. Amin. Menjadi orang kaya. Wah, kalau kaya amin dong, masa enggak? Terima kasih atas bantuannya. Saya akhiri dengan kalimat hamdalah, alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih semuanya ya. Waalaikumsalam.